Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, kakak-kakak kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Jadi hari ini kita meneruskan pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang suhu dan kalor. Jadi kemarin kita sudah bahas dan sudah kita pelajari juga di sekolah ya kemarin ya, tentang suhu dan kalor. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Kemarin ada tugas ya. Jadi tugas itu harus kita kerjakan. Ada 4 soal di sana ya. Konversi suhu kemarin kan. Itu terdiri dari perubahan, kita konversi suhu dari suhu skala Reaumur ke Celcius, dari Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Reaumur ya, Kelvin ke Celcius. Nah, untuk materi kali ini saya akan terangkan sedikit materi tambahan mengenai perubahan benda akibat suhu ya. Perubahan benda akibat suhu itu ada, kita kategorikan ke dalam 3 submateri ya. Di sini saya kelompokkan submateri pertama yaitu pemuaian zat padat, kemudian yang kedua pemuaian zat cair dan zat gas, dan yang ketiga adalah karakteristik pemuaian zat cair dan zat gas. Nah, pemuaian zat padat sendiri, mungkin kalian sudah pernah melihat gambar-gambar ini ya. Satu, ini pemasangan roda besi pada pedati. Tahu pedati? Gerobak yang ditarik dengan sapi biasanya ya. Atau delman itu ada pakai roda besi masih ya. Atau dokar ya. Nah, kalau di Jawa naik kuda yang jalan-jalan ke Malioboro itu ya. Itu ada yang ditarik menggunakan kuda. Nah, itu bannya masih menggunakan roda besi ya. Nah, kemudian yang kedua, contohnya ada pemasangan kaca pada bingkainya. Kalau di ruangan kelas kita tuh ada kaca yang masih dibingkai dengan kayu ya. Di sana diberikan sedikit spasi. Jadi kaca ini masih bisa bergerak. Kemudian yang ketiga, ada gambar sambungan rel kereta api. Nah, kalau pernah naik kereta api, kalau kita lihat, perhatikan dengan seksama, bagian relnya itu, jalannya kereta api itu dibuat sengaja direnggangkan supaya ada jarak untuk memuai ya. Nah, kemudian yang kedua ada pemuaian zat cair dan zat gas. Nah, zat cair dan zat gas ini banyak ya, contohnya seperti di rumah kita kalau lagi merebus air ya, lagi memanaskan air ya. Itu ada salah satu contoh dari perubahan benda akibat suhu, yaitu memuai ya. Kemudian kita akan pelajari mengenai karakteristik pemuaian zat cair dan zat gas ya. Yuk kita masuk. Nah, yang pertama ada pemuaian zat padat. Jadi pemuaian zat padat itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada pemuaian panjangnya, pemuaian luas, dan ada pemuaian volume. Untuk pemuaian panjang sendiri itu disimbolkan dengan delta L ya. Delta L itu simbol untuk mencari panjang, pemuaian panjangnya ya. Di sana ada L0, alfa, delta T. Apa itu L0? Jadi L0 itu adalah panjang zat mula-mula. Penggaris besi mula-mula panjangnya berapa, setelah dipanaskan nanti berapa ya. Jadi L0 itu panjang mula-mula. Kemudian alfa ini apa? Alfa ini adalah ketetapan atau koefisien. Ini ya, tidak perlu dicari lagi. Biasanya di soal sudah dituliskan ya. Kemudian delta T itu apa? Delta T itu adalah perubahan suhu. Suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Dapat ya delta T ya, gampang. Kemudian yang kedua pemuaian luas. Jadi permukaan atau zat padat itu memiliki luasnya sendiri ya. Maka luas juga bisa memuai ya. Nah, yang tadi itu kita gunakan alfa untuk koefisiennya. Di sini kita sama menggunakan alfa tetapi dikali dengan 2 ya, karena di sini yang dicari adalah luasnya. Dan simbolnya juga berubah-berubah ya, menjadi beta ya. Untuk pemuaian luas itu disimbolkan dengan delta A besar ya. Sama, kita harus tahu dulu luas mula-mulanya berapa, dikali dengan koefisiennya, baru dikali dengan delta T atau perubahan suhu ya. Sama. Kemudian yang ketiga ada pemuaian volume. Pemuaian volume itu masih sama nih, pakai koefisien juga
tetapi dia dikali dengan 3 karena kita mencari volumenya. Jadi rumusnya adalah delta V ya, volume itu kita harus tahu dulu berapa volume mula-mula dikalikan koefisien berapa dikalikan 3 ya, misalkan besi kita kalikan 3 kalau dia mau nyari volume, kemudian terakhir dikali dengan delta T atau perubahan suhunya berapa ya. Itu untuk pemuaian zat padat. Sekarang kita ke pemuaian zat cair dan gas. Untuk pemuaian zat cair sendiri, di sini sudah ada tabel koefisiennya ya. Jadi di sini ada raksa, gliserin, parafin, etanol dan metanol. Semua sudah ada nilainya. Untuk gas itu 1/273 ya. Nah, keduanya menggunakan persamaan pemuaian volume yaitu 3 alfa dikali dengan 3 ya. Kemudian untuk volumenya delta V sama dengan V0 dikali dengan koefisiennya berapa dikali dengan delta T ini ya, kan delta V ini. Nah, delta T itu apa? Perubahan suhu. Nah, kita lanjut ke karakteristik pemuaian. Jadi di sini ada karakteristik ciri khusus pemuaian zat ya, baik itu zat cair maupun zat gas ya. Jadi cirinya ada berapa? Ada 3 di sini ya. Pertama, adanya kenaikan suhu. Jadi kalau kita merebus air itu terjadi kenaikan suhu, yang tadinya dingin menjadi panas, adanya naik dia suhunya. Yang kedua, adanya penambahan volume ya, kecuali dalam peristiwa anomali air ya. Jadi pada saat merebus air itu kalau kita biarkan saja dia kan habis airnya ya kan, karena panas tadi kan meluap dia. Kemudian adanya perubahan tekanan ya, terjadi juga perubahan tekanan. Nah, ini ada contoh peristiwa nih. Contoh peristiwa gejala pemuaian. 1, meletusnya ban sepeda ya. Kalau kita diterik sinar matahari bersepeda karena tidak mampu lagi ban sepeda itu menahan tekanan angin yang panas memuai, dia akan meletus ya. Itu diakibatkan karena volume dan tekanannya itu naik. Karena siapa? Karena ada perubahan suhu ya. Jangan sepelekan masalah suhu ya. Kemudian peristiwa dalam proses memasak air itu sederhana sekali ya. Jadi pada saat kita merebus air juga terjadi yang namanya pemuaian ya. Nah, di sana di mana air itu kan mendidih, terjadi kenaikan suhu, baik suhunya, volumenya dan tekanannya. Efeknya apa? Dari perubahan volume tadi, ketika air mendidih akan keluar uap air ya. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada balon udara. Nah, kalau pernah naik balon udara, itu dia memuai ya gas atau udara yang ada di dalam balon tadi. Itu disebabkan karena kenaikan suhu dan adanya perubahan tekanan. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai pemuaiannya, bagaimana cara mencarinya ya, lebih detail lagi. Oke, perjumpaannya Ustaz tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.